teman-teman semuanya, selamat datang di Jitalk, cari informasi tentang organisasi. Satu suara, satu cerita. Ya, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang dunia organisasi. Bukan teori, tapi hal-hal yang beneran kita rasain. Jadi, buat kalian yang pernah aktif atau lagi mikir mau masuk organisasi, pada episode kali ini bakalan relate banget bareng aku, David Satyagraha. Dan aku Reta, kita hari ini nggak sendirian loh. Ada satu teman kita yang aktif banget di Hima dan sering jadi andalan di beberapa kegiatan. Boleh dong kita sambut nih, Kang Riza. Gimana Kang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke Kang, sebelum kita lanjut ngobrol, boleh dong Akang perkenalkan diri dulu kepada pendengar Cito gitu. Dari nama, jabatan, semester berapa kuliahnya, di mana kuliahnya, dan mungkin hal-hal tentang Akang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sudadwilingga. Jabatan saya di himpunan adalah sebagai ketua dengan nama kabinet Abimana Kersa periode 2025-2026. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Bakti Kencana, dan mungkin tentang saya adalah mahasiswa. Mahasiswa aktif Ya. dalam berorganisasi. Wah, menarik sekali ya jabatannya. Oke, siap. Makasih ya, Kang, atas perkenalannya. Boleh kita mungkin langsung masuk obrolan aja ya? Oke, aku mau balik lagi nih Kang ke awal. Waktu Akang buat mutusin masuk Himat, apa sih yang bikin Akang tertarik pengen belajar dengan suasana baru atau diajak teman atau cuman hanya ingin mendapatkan SKP-nya saja? Sebenarnya dari mengikuti organisasi itu emang tertarik, pengen belajar dan suasana baru atau diajak teman gitu. Nah, sebenarnya semuanya juga termasuk gitu. Cuman pengalaman saya adalah ketika semester 1 adalah saya diajak oleh teman-teman, karena waktu itu juga himpunan memang kekurangan SDM juga kan. Nah, ketika saya diajak oleh teman, itu menimbulkan rasa saya tertarik bagaimana organisasi di universitas, karena berbeda juga kan dengan organisasi di sekolah atau di luar gitu, seperti itu. Dan juga saya ingin eh, suasana yang baru lah gitu, bagaimana berdinamika di organisasi gitu. Kalau misalkan memang mendapat hanya untuk mendapatkan SKP, saya rasa tidak mengikuti organisasi pun saya sudah memenuhi lah gitu untuk mendapatkan SKP. Namun saya ingin bahwa ada esensi lebih ketika SKP yang saya ajukan ke universitas itu dari berorganisasi gitu, seperti itu. Betul. Nah, berarti masuk organisasi itu nggak cuman melulu tentang dapat SKP ya, Kang? Nah, terus pas udah masuk, ada nggak sih momen yang bikin Akang mikir kayak, oh ternyata organisasi itu kayak gini ya? Kayak kaget. Nah, kalau kaget ya jelas kaget ya, tadi yang disebutin bahwa organisasi di universitas itu berbeda dengan di sekolah atau di luar itu. Di mana di organisasi ini dalam berdinamikanya kita harus memikirkan eh, SDM kita, birokrasi kita, administrasi kita, terutama dari undang-undang atau yang biasa disebut dengan ADART kita gitu. Dan juga kita harus mengikuti yang di arahan dari PJ Kemahasiswaan atau kemahasiswaan universitas gitu. Dan itu mungkin eh, bisa dibilang ya cukup kaget lah gitu dengan tidak adanya apa ya di sekolah tuh berbeda lah gitu, tidak seketat ini gitu. Oke, yang biasanya di sekolah cuma melaksanakan kegiatan yang langsung diturunkan dari guru mungkin ya. Sekarang kita harus membangunnya sendiri dari awal, proposal, dari nol banget lah istilahnya. Nah, seperti itu. Selama menjalani tugas Akang sebagai ketua, tantangan apa sih yang Akang rasain gitu? Yang awalnya bikin Akang selalu ragu, tapi akhirnya bikin Akang sekarang bisa berkembang. Nah, yang pertama adalah keraguan saya ketika menjabat menjadi ketua gitu, karena bisa dibilang kalau saya di di prodi ilmu komunikasi yang seharusnya mungkin orang-orang tahu bahwa ilmu komunikasi itu pasti orang-orangnya ekstrovert gitu, banyak bicara atau apa. Sebenarnya kalau saya ini bisa dibilang dari eh, semester 1 tuh emang introvert lah, terutama juga
di kelas saya mahasiswanya SDM-nya belum sebanyak sekarang gitu kan. Nah, mungkin di sana saya terlalu main zona nyaman lah. Gak tahu juga, mungkin kurang juga dalam membonding, bagaimana membonding beda angkatan gitu kan, adik tingkat. Dan terutama ketika saya menjabat jadi ketua tuh angkatan saya hanya sedikit lah gitu, dan di sana mungkin saya cukup lama untuk bagaimana berinteraksi lebih dengan teman-teman, mau bondingnya bagaimana gitu, karena juga terutama ada gap yang teman-teman mungkin jarang berinteraksi tuh karena mungkin kita beda kelas atau ada kesibukan lain gitu. Namun saya insya Allah sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk belajar bagaimana membanding teman-teman lah seperti itu. Berarti masuk organisasi itu nggak harus yang ekstrovert aja ya Kak, Right. introvert pun bisa masuk dan bisa berkembang gitu. Nah, dilihat dari tantangannya, pasti ada rasa capek nggak sih? Ada fase capek gitu. Nah, pernah nggak sih akan merasa drop atau kehilangan arah? Biasanya kan bagiannya gimana? Nah, kalau drop atau kehilangan arah mungkin saya memikirkan ketika ada tanda-tanda mau timbul gitu, saya langsung memikirkan ketika tanpa saya mungkin teman-teman bagaimana nanti ke depannya, maka itu saya cegah. Namun yang saya rasakan adalah bagaimana ketika mungkin rasa demotivasi atau rasa semangat di organisasi itu ada sedikit turun lah gitu, drop. Namun saya dengan komitmen saya adalah jangan sampai drop itu memang istilahnya sampai apinya padam, tapi walau sedikit apinya tapi dia tetap menyala gitu, atau juga ritmenya tetap stabil lah di bawah angka stabil seperti itu. Dan itu saya cegah sebelum drop banget, kayak teman-teman digerakin apa dulu gitu, baru mungkin saya semakin hari semakin drop, tapi teman-teman tetap ada kinerja atau ada job desk yang tugas yang harus dikerjakan gitu, sehingga itu menutupi kedropan saya seperti itu. Dan juga nyambil juga saya mencari motivasi untuk membangkitkannya seperti itu. Keren banget Kang. Kalau seandainya di tim Akang di kabinet Abimana Kersa ya, Ya seperti ada itu. anggota yang lagi stuck atau keteteran ikut ritme organisasi, Akang biasanya gimana cara ngehandle-nya? Lebih ke diajak ngobrol atau kasih ruang dulu untuk mereka? Kita sudah memprediksi ya, kemungkinan besar pasti akan terjadi seperti ini gitu, karena hal rumlah juga kayak stuck atau keteteran. Yang pertama kita membekali dulu teman-teman dari sejak awal pertemuan, kita bekali terus, jadi sehingga ketika keteteran atau stuck tidak berlebihan lah gitu istilahnya. Nah juga kalau memang kita individu tersebut stuck atau keteteran, kita mungkin ajak diskusi dulu apa yang terjadi gitu. Memang kalau perihal kita diskusikan sehingga kita menemukan benang merah atau kesimpulannya, maka kita bantu dan kita selesaikan apa yang menjadi permasalahannya. Namun memang jika itu adalah keteteran atau stucknya tuh memang ketidakniatan individu untuk istilahnya tidak punya niat lebih lah untuk di organisasi, ya mungkin misalkan menghilang orangnya tersebut gitu, lepas dari tanggung jawab, ya mungkin kita mau gimana lagi gitu, kita udah diskusiin ternyata tidak ada respon yang baik, ya maka sebagaimana mestinya saya juga punya tanggung jawab dan dia juga tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, maka kami juga mau tidak mau harus mengeluarkan surat pernyataan seperti itu, atau bahkan mungkin dikeluarkan seperti itu. Jadi semua balik lagi ke komunikasi ya Kak. Nah, menurut Akang nih, tanda seseorang itu berkembang di organisasi itu apa sih? Karena kan berkembang gak cuma soal punya jabatan ya Kak. Dan kalau saya setuju dengan tadi, kalau bahwa jabatan itu bukan tanda orang tersebut berkembang itu. Namun dari segi pandangan saya adalah bagaimana individu tersebut berkembang di organisasi adalah bagaimana problem solving yang
dia gunakan, bagaimana dia bertahan dalam berdinamika, bagaimana dia mengelola soft skill-nya gitu, mengembangkan soft skill. Mungkin hal-hal tersebut salah satunya menjadi indikator bahwa individu tersebut berkembang gitu. Karena dari ketika soft skill atau problem solving dari organisasi itu jujur pasti menurut saya pasti bakal terpakai gitu ketika individu tersebut bekerja di dunia kerja gitu. Oke, terakhir nih Kang, buat teman-teman yang mendengarkan Cito atau mau mulai masuk organisasi, apa satu pesan yang pengen Akang sampaikan buat pendengar kita semua? Kalau untuk yang ragu nih baru masuk organisasi, ayo jangan mau bermain di zona nyaman gitu. Karena di zona nyaman tersebut kita kapan mau berkembang, kita kapan mau mendapatkan relasi banyak, kapan kita mau, terutama kita di ilmu komunikasi, kita kapan gitu menjalin relasi dengan individu lain. Dan juga buat yang baru mulai, mungkin ayo explore lebih di organisasi tersebut, dan ketika mungkin demotivasi seperti yang saya tadi sebutkan, jangan sampai apinya padam gitu. Teman-teman tentukan ritme atau apinya tetap kecil, tapi teman-teman tetap nyala gitu dan stabil di ritme tersebut gitu. Carilah nanti kelola motivasi tersebut, nanti sambil juga teman-teman mencari cara agar motivasi teman-teman naik gitu. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat ya, kalau organisasi itu bukan cuma hanya soal rapat dan acara saja nih. Ya, tapi soal proses belajar yang pelan-pelan bikin kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mengerti diri sendiri. Dan tentunya organisasi ini menjadi bekal untuk kita di masa depan. Terima kasih sebelumnya buat Kang Rizal sudah mau sharing. Sama-sama. Informasinya sangat informatif, sangat solutif juga gitu. Dan motivasinya sangat mengajarkan kami untuk kita harus juga nih berorganisasi gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kepoin kegiatan Hima Ilkom BKU yang sudah diupload pada akun Instagram @himailkom.bku. Dan buat teman-teman Cito yang masih ingin mendengarkan episode-episode selanjutnya, boleh nih jangan lupa untuk di like, share, komen, dan Subscribe. oke, sampai ketemu di episode Citos berikutnya. See you. See you. Terima kasih. Sama-sama.